Di bagian pertama, kita meninggalkan Jaka, Wulan, dan Bayu terjebak dalam ruang bawah tanah yang penuh ngeri, di ambang kehancuran. Harapan seakan sirna saat sosok yang mereka percaya menyelamatkan justru memperlihatkan wujud aslinya yang mengerikan, dan pengorbanan seorang penjaga tua pun tampak sia-sia di tengah kepungan makhluk-makhluk kelaparan. Tapi, di ujung keputusasaan yang paling pekat, seringkali sebuah cahaya baru akan menyala. Sebuah kekuatan yang lahir dari cinta yang tak tergoyahkan. Malam ini, kita akan kembali menyelam lebih dalam, ke dalam sebuah perjuangan yang tidak lagi melawan makhluk dari luar, tapi juga melawan kepasrahan di dalam diri. Kita akan menyaksikan bagaimana sebuah warisan yang berat dipikul, dan bagaimana cinta seorang ayah sanggup menantang maut, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Mari kita duduk lebih dekat lagi. Biarkan kesunyian malam ini menjadi saksi, dan rasakan getiran sebuah tragedi yang akan mengubah segalanya, sebuah tragedi yang melahirkan seorang penjaga abadi. Fajar menyingsing dengan lambat, membawa cahaya oranye pucat yang menyelinap melalui celah-celah kotor di ruang bawah tanah rumah sakit. Keheningan yang tersisa setelah pertarungan mengerikan itu terasa begitu berat, dipenuhi oleh rasa kehilangan yang mendalam dan trauma yang masih segar. Wulan masih memeluk Bayu erat-erat, tubuhnya gemetar tidak hanya karena kedinginan, tetapi juga karena sisa-sisa ketakutan yang masih merasuki jiwa. Aku berdiri di tempat, masih mencoba memproses segala yang telah terjadi, kematian Mbah Wiryo yang penuh pengorbanan, pengetahuan baru yang kini memenuhi kepalaku seperti perpustakaan kuno, dan kenyataan bahwa kami selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Harga yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Bayu berhenti menangis. Simbol merah di dahinya yang mengerikan itu memudar menjadi sekadar tanda lahir biasa yang hampir tidak terlihat. 3 tahi lalat di telapak tangannya masih ada, tetapi tidak lagi terasa mengancam atau aneh. Seolah-olah ancaman terbesar telah berlalu, setidaknya untuk sementara waktu, digantikan oleh kesunyian fajar yang sedih. Keluarkan ruang bawah tanah dengan hati-hati, langkah kami terasa berat. Rumah sakit di pagi hari itu tampak berbeda, normal, ramai dengan aktivitas pagi yang biasa, seolah-olah malam mengerikan yang penuh dengan pertarungan gaib itu tidak pernah terjadi. Perawat-perawat yang asli dan baik hati sedang melakukan ronde, dokter-dokter berdiskusi tentang kasus pasien dengan serius, dan keluarga pasien mengantri di lobi dengan wajah-wajah yang cemas. Tidak ada jejak dokter, Fadli, perawat Rani, atau petugas Suparno. Sepertinya mereka menghilang bersama dengan makhluk-makhluk lainnya, lenyap tanpa jejak, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dokter Budi yang asli, dengan mata normal yang penuh dengan kelelahan dan ekspresi khawatir yang tulus, menemui kami di lorong. Pak Jaka, di mana saja kalian? Seluruh rumah sakit mencari kalian setelah alarm kebakaran dan kekacauan tadi malam. Aku menatapnya dengan hati-hati, memeriksa bayangannya di lantai yang diterangi cahaya matahari pagi yang masuk melalui jendela besar. Normal, ini benar-benar dokter Budi, dokter baik yang telah membantu kami. Ada kecelakaan, kataku, memilih untuk tidak menceritakan kebenaran yang mengerikan itu sekarang. Ini terlalu berat, terlalu tidak masuk akal. Mbah Wiryo, dia mencoba membantu kami, tapi dia. Dokter Budi menghela napas sedih, matanya menunjukkan rasa hormat. Aku tahu, mereka menemukan tubuhnya di ruang bawah tanah. Tampaknya serangan jantung, dia sudah tua, dan malam tadi sangat tegang. Aku mengangguk, tidak membantah. Biarlah dunia berpikir itu adalah serangan jantung. Kebenaran yang sebenarnya terlalu berat, terlalu mengerikan untuk dipahami oleh kebanyakan orang, dan akan lebih banyak membahayakan kami jika diketahui. Kami dibawa kembali ke kamar yang sama. Wulan dan Bayu diperiksa ulang dengan teliti. Secara medis, mereka sehat. Bayu memiliki beberapa tanda lahir yang tidak biasa, tapi tidak ada yang mengancam jiwa secara medis. Dokter Budi masih sangat penasaran dengan semua kejadian aneh itu, tapi dia menghormati keinginanku untuk tidak banyak bicara, merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini.
3 hari kami tinggal di rumah sakit untuk observasi. Setiap malam, aku melakukan ritual perlindungan kecil yang kini ada di benakku, sebuah hadiah dari Mbah Wiryo, menaburkan garam campuran ramuan khusus, menyalakan lilin tertentu, dan membaca mantra perlindungan dalam bahasa kuno yang tiba-tiba bisa kuucapkan. Tidak ada gangguan lagi. Sepertinya makhluk-makhluk itu menepati janji mereka, setidaknya untuk sementara waktu, sebelum mereka menemukan cara lain untuk menyerang. Pada hari keempat, kami diperbolehkan pulang. Saat kami keluar dari rumah sakit, dunia di luar terasa berbeda. Matahari terasa lebih terang, suara burung di pohon-pohon terdengar lebih merdu, tapi ada juga kesadaran baru yang menyakitkan, bahwa ada lapisan realitas lain yang berjalan paralel dengan dunia kita, dan kadang-kadang, lapisan itu bocor, dan kegelapan bisa merembes masuk. Di rumah kami yang sederhana, kehidupan berusaha untuk kembali normal. Aku kembali bekerja di pasar, masih sebagai jaka keling, kuli pasar yang tidak dikenal. Tapi sekarang, ada sesuatu yang telah berubah secara fundamental dalam diriku. Pengetahuan dari Mbah Wiryo terus mengalir dalam pikiranku, seperti buku tebal yang perlahan-lahan terbuka halaman demi halaman. Aku mulai memahami arti dari simbol-simbol tertentu yang kulihat di tempat-tempat aneh, cara merasakan energi negatif yang melayang di udara, dan cara membuat perlindungan sederhana dari bahan-bahan biasa untuk melindungi rumah kami. Wulan juga berubah. Pengalaman mengerikan itu membuatnya lebih waspada dan berhati-hati, tetapi juga membuatnya lebih kuat dan tangguh. Dia menjadi ibu yang sangat protektif untuk Bayu, yang tumbuh dengan cepat dan sehat. Tapi ada hal-hal aneh tentang Bayu yang tidak bisa kami pungkiri. Dia sering menatap ke sudut ruangan yang kosong dan tersenyum, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak bisa kami lihat. Kadang-kadang, mainannya bayi bergerak sendiri, dan dia tertawa senang, seolah-olah ada teman tak terlihat yang bermain dengannya. Aku tahu dia mewarisi sensitivitas terhadap dunia lain, sebuah hadiah sekaligus kutukan yang akan mempengaruhi seluruh hidupnya. Beberapa bulan setelah kejadian mengerikan itu, seorang wanita muda mendatangiku di pasar dengan wajah pucat dan matanya penuh dengan ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. "Pak Jaka," bisiknya dengan suara yang ragu-ragu, Saya dengar Anda bisa membantu dengan hal-hal aneh, hal-hal yang tidak bisa dijelaskan." Aku menatapnya dengan seksama. Di bahunya, aku bisa melihat bayangan hitam kecil yang merayap seperti laba-laba, sesuatu yang hanya bisa kulihat dengan pengetahuan baruku yang mengerikan ini. "Keluarga saya diganggu sesuatu," lanjutnya dengan suara yang bergetar. "Bayi saya, dia sering menangis di malam hari tanpa alasan yang jelas, dan ada bekas cakar aneh di tubuhnya yang tidak bisa kami jelaskan." Hatiku berdebar kencang, sebuah rasa waspada yang kuat. "Ini bukan kebetulan. Ayo kita bicara di tempat yang lebih privat," kataku, membawanya ke sudut pasar yang lebih sepi. Dari wanita itu, aku mengetahui bahwa kelahirannya juga disertai kejadian aneh, seorang bidan yang matanya tiba-tiba hitam total saat menolong persalinannya, dan bayinya memiliki tahi lalat berbentuk segitiga di telapak kakinya. Makhluk-makhluk itu masih aktif, masih mencari bayi-bayi istimewa. Mbah Wiryo benar, Bayu hanyalah yang kelima. Masih ada 2 lagi yang mereka butuhkan untuk membuka pintu mereka. Aku membantu wanita itu dengan ritual perlindungan sederhana yang kucampur dengan doa dan memberinya jimat kecil dari Mbah Wiryo yang kubuat sendiri. Tapi aku tahu ini hanya solusi sementara, seperti menambal retakan di dinding bendungan yang akan segera jebol. Selama makhluk-makhluk itu masih bebas berkeliaran di dunia ini, bayi-bayi lain akan terus terancam. Kisah nyata ini harus terus diperjuangkan. Malam itu, setelah membantu wanita itu dengan ritual kecil, aku duduk di depan rumah sederhana kami, memandangi bulan yang hampir penuh. Pengetahuan dari Mbah Wiryo memberitahuku bahwa perjanjian 100 tahun itu mungkin tidak akan bertahan lama jika mereka menemukan cara lain untuk mengumpulkan kekuatan. Dan dengan 2 bayi lagi yang mereka butuhkan, mereka akan semakin nekat dan berbahaya. Wulan duduk di sampingku, mendekap Bayu yang sudah tertidur pulas di pangkuannya.
Kita tidak bisa terus-menerus bersembunyi, Mas. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menghentikan mereka untuk selamanya, katanya dengan suara yang tenang namun tegas. Matanya menatap bulan dengan tekad yang kuat. Aku tahu, tapi apa? Aku bukan dukun atau paranormal profesional. Aku hanya kuli pasar yang kebetulan mendapat pengetahuan ini secara tidak sengaja, kataku, merasa rendah diri dan tidak berdaya. Tapi kau adalah penjaga sekarang, seperti Mbah Wiryo, seperti Mbah Rejeki, dan kau punya tanggung jawab, tidak hanya pada Bayu, tetapi pada mereka yang tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Jawabnya, memegang tanganku dengan erat, memberikan kekuatan darinya. Dia benar, aku telah mewarisi tugas Mbah Wiryo, sebuah beban yang berat namun mulia. Tapi bagaimana seorang kuli miskin seperti aku bisa melawan kekuatan gelap yang begitu besar dan tua? Jawabannya datang seminggu kemudian, dalam bentuk surat resmi dari seorang peneliti dari Universitas Gajah Mada. Dr. Kirani, seorang antropolog yang mempelajari kepercayaan dan fenomena paranormal di Jawa Tengah, telah mendengar tentang kejadian misterius di RSUD Purworejo, versi yang sudah beredar di masyarakat, yang sudah menjadi cerita hantu yang dibumbui dengan imajinasi yang liar. Dia ingin mewawancarai kami untuk penelitiannya yang akademis. Awalnya, aku menolak. Aku takut ini akan membawa lebih banyak masalah. Tapi kemudian aku berpikir, mungkin ini adalah cara. Mungkin ini adalah jalan keluar. Jika dunia akademis mengetahui, jika ada penelitian serius yang dilakukan, maka mungkin ada yang bisa dilakukan. Bukan dengan mantra dan jimat saja, tapi dengan ilmu pengetahuan, perhatian publik, dan sumber daya yang lebih besar. Aku setuju untuk bertemu. Dr. Kirani adalah wanita paruh baya dengan kacamata tebal dan sikap yang sangat serius dan ilmiah. Tapi matanya penuh dengan empati dan rasa ingin tahu yang tulus saat aku menceritakan semuanya, tanpa menyensor, dari awal sampai akhir, tentang dokar hitam, makhluk-makhluk, Mbah Rejeki, Mbah Wiryo, dan pertarungan di ruang bawah tanah. Dia mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail dengan teliti, dan sesekali mengangguk dengan penuh konsentrasi. Ini sangat konsisten dengan laporan-laporan lain yang saya kumpulkan dari berbagai sumber di wilayah ini, katanya setelah aku selesai bercerita, matanya berbinar dengan kegembiraan seorang ilmuwan yang menemukan sesuatu yang penting. Ada pola yang sangat jelas di wilayah Purworejo dan sekitarnya, bayi-bayi dengan tanda khusus, kelahiran yang sulit dan penuh dengan kejadian aneh, dan penampakan makhluk-makhluk yang tidak bisa dijelaskan. Saya percaya ada sesuatu yang terjadi di sini, sesuatu yang nyata, meski tidak bisa sepenuhnya dijelaskan oleh sains konvensional saat ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan, Dok? Bagaimana kami bisa menghentikan mereka? Tanyaku, harapan mulai tumbuh di hatiku. Pertama, dokumentasi. Kita perlu mencatat setiap kasus dengan detail dan teliti. Kedua, perlindungan. Saya bisa menghubungkan Anda dengan jaringan dukun dan paranormal tradisional yang masih aktif dan bisa dipercaya, yang mungkin bisa membantu. Ketiga, dia berhenti, ragu-ragu seolah-olah memikirkan sesuatu yang gila. Mungkin kita perlu menghadapi sumbernya secara langsung. Menyerang ke sarang mereka. Sumbernya, tanyaku, tidak mengerti. Tempat di mana makhluk-makhluk itu berasal. Menurut catatan sejarah kuno yang saya pelajari dari naskah-naskah lama, ada situs kuno di dekat sini, bekas kuil atau tempat pemujaan dari sebuah kerajaan kecil yang hilang ditelan waktu. Itu mungkin adalah pintu yang mereka bicarakan, pintu gerbang antara dunia mereka dan dunia kita. Aku teringat kata-kata makhluk itu, mereka ingin membuka pintu antara dunia. Jika kita bisa menemukan dan menutup pintu itu secara permanen, mungkin ancaman akan berakhir untuk selamanya, bukan hanya ditunda selama 100 tahun. Tapi itu berarti kembali menghadapi mereka secara langsung. Dan kali ini, tanpa Mbah Wiryo atau Mbah Rejeki untuk membantu kami. Hanya aku, seorang kuli pasar dengan pengetahuan baru yang belum sempurna. Kita butuh persiapan yang matang, kataku,
mencoba mengumpulkan keberanian. Dan kita butuh orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang berani. Dokter Kirani mengangguk dengan semangat. Saya tahu beberapa orang, tapi ini adalah operasi yang berisiko sangat tinggi. Anda yakin ingin melakukan ini? Anda sudah memiliki keluarga untuk dilindungi. Aku memandang ke arah dalam rumah, di mana Wulan sedang menidurkan Bayu. Justru karena aku memiliki keluarga, aku harus melakukan ini. Agar Bayu bisa tumbuh dalam dunia yang lebih aman, tanpa harus terus-menerus melihat kegelapan yang orang lain tidak lihat. Agar tidak ada orang tua lain yang harus mengalami teror seperti yang kami alami, teror yang merenggut nyawa dan kedamaian. Ya, jawabku tegas, suaranya penuh dengan tekad baja. Aku yakin, ini adalah tugasku sebagai penjaga. Persiapan dimulai. Dokter Kirani menghubungkan kami dengan seorang dukun tua dari Gunung Sindoro yang sangat dihormati, Mbah Sastro, dan seorang pastor Katolik yang juga mempelajari dan mendalami ilmu eksorsisme, Romo Markus. Tim yang tidak biasa dan tidak mungkin ini, seorang antropolog akademisi, seorang dukun tradisional, seorang pastor modern, dan seorang kuli pasar yang secara tidak sengaja menjadi penjaga baru. Selama beberapa minggu, kami mempelajari peta-peta kuno, catatan sejarah yang hampir punah, dan laporan-laporan penampakan yang dikumpulkan oleh Dokter Kirani selama bertahun-tahun. Pola yang mengerikan itu mengarah ke sebuah lokasi di perbukitan terpencil dekat Purworejo, tempat yang oleh penduduk setempat dijauhi karena dianggap sangat angker dan membawa sial. Menurut legenda yang berkembang, itu adalah tempat di mana sebuah desa seluruhnya hilang ratusan tahun yang lalu. Seluruh penduduknya lenyap dalam satu malam tanpa meninggalkan jejak, sebuah misteri yang tidak pernah terpecahkan. Malam sebelum kami berangkat, aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku berdiri di samping tempat tidur Bayu, menatapnya yang sedang tidur nyenyak dan tidak berdosa. Di tangannya yang mungil, 3 tahi lalat yang membentuk segitiga itu terlihat samar. Aku berjanji padanya, dalam hati, bahwa aku akan melakukan segalanya, bahkan mengorbankan nyawaku, untuk melindunginya dan dunianya. Wulan mendekat, memelukku dari belakang dengan erat. Kamu akan kembali, ya? Janji padaku, bisiknya, suaranya bergetar menahan tangis. Aku janji, bisikku, meskipun di dalam hati ada keraguan yang menyakitkan, sebuah ketakutan bahwa ini adalah perpisahan terakhir kami. Fajar menyingsing dengan pucat ketika kami berempat, aku, Dokter Kirani, Mbah Sastro, dan Romo Markus, berangkat menuju perbukitan yang misterius. Perjalanan menuju tempat yang mungkin adalah sumber dari segala teror yang telah merusuk hidup kami. Perjalanan yang mungkin adalah perjalanan terakhir dalam hidupku. Kisah nyata ini akan mencapai klimaksnya. Perjalanan menuju perbukitan terpencil di Purworejo terasa seperti memasuki dunia yang sama sekali berbeda, sebuah dimensi lain yang berjalan beriringan dengan dunia kita. Udara menjadi semakin dingin dan lembab seiring kami mendaki. Meski matahari sudah tinggi di langit, sinarnya terasa hangat di bawah namun tidak mampu mengusir rasa dingin yang menembus tulang ini. Suara kehidupan biasa, kicau burung yang ceria, desau daun yang ditiup angin, deru serangga, perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan dan aneh. Bahkan angin seolah enggan bertiup di tempat ini, seolah-olah tempat ini ditakuti oleh alam itu sendiri. Mbah Sastro, dukun tua dari Gunung Sindoro yang penuh dengan kebijaksanaan, berjalan di depan dengan langkah yang mantap dan yakin, seolah-olah dia sudah tahu jalan ini seumur hidupnya. Di tangannya, ia membawa tongkat kayu pilihan yang diukir dengan simbol-simbol kuno dan misterius, sebuah senjata sekaligus alat ritual. Romo Markus mengikuti di belakangnya, rosario di tangannya dipelintir dengan cemas, bibirnya komat kamit berdoa dalam bahasa Latin, meminta perlindungan dari kekuatan tertinggi. Dokter Kirani, sang ilmuwan, sibuk dengan alat pengukur medan elektromagnetik, EMF, dan kamera termal. Matanya tajam mencatat setiap anomali, setiap peningkatan energi yang tidak wajar, mencoba memahami yang tidak bisa dimengerti dengan akal sehat. Dan aku,
Aku hanya membawa keris Mbah Rejeki yang terasa hangat di genggamanku, dan pengetahuan dari Mbah Wiryo yang terus berdenyut dan berputar dalam kepalaku, sebuah perpustakaan rahasia yang kini menjadi bagian dari diriku. Kita sudah dekat, gumam Mbah Sastro tiba-tiba, suaranya rendah dan serius. Aku bisa merasakan energinya, sangat tua dan sangat marah. Ini adalah energi yang sama dengan yang kurasakan di rumah sakit, tapi jauh lebih kuat, lebih pekat. Memang, semakin kami mendaki, semakin terasa tekanan aneh di udara, seperti berada di ruangan yang semakin sempit dan tidak memiliki oksigen, atau seperti dibungkus oleh selimut basah yang berat dan dingin. Pohon-pohon di sekitar mulai terlihat aneh dan mengerikan, batangnya bengkok-bengkok tidak wajar seolah-olah menderita, dahan-dahannya seperti tangan-tangan kering yang mencakar langit dengan putus asa. Tidak ada lumut atau tanaman merambat yang tumbuh di batangnya, meski tempat ini sangat lembab. Seolah-olah kehidupan itu sendiri enggan tumbuh dan menyentuh tanah yang terkutuk ini. Setelah berjalan sekitar 2 jam melewati hutan yang semakin gelap, kami tiba di sebuah lereng terbuka yang sunyi. Dan di sana, terkubur sebagian oleh tanah, akar-akar pohon tua, dan lumut hijau tebal, adalah struktur batu kuno yang megang dan mengerikan. Ini bukan kuil yang megah seperti yang biasa kulihat di gambar, tapi lebih seperti fondasi dari sebuah bangunan besar yang sudah hancur, dengan pilar-pilar yang sudah patah dan ukiran-ukiran yang hampir pudar oleh waktu dan cuaca. Di tengah reruntuhan itu, ada sebuah lubang gelap yang menganga, seperti sumur tua, atau mungkin sebuah pintu masuk ke bawah tanah, sebuah mulut gua yang gelap dan mengintip. "Ini dia," bisik Dokter Kirani. Suaranya bergetar karena kombinasi antara emosi ilmiah yang gembira dan ketakutan yang murni. Berdasarkan ukiran yang masih tersisa di pilar-pilar ini sangat cocok dengan deskripsi tempat pemujaan Dewi Kematian dalam kepercayaan kuno setempat, sebuah entitas yang haus akan jiwa. Romo Markus membuat tanda salib dengan gerakan yang cepat dan cemas. Tempat ini dipenuhi oleh penderitaan dan kegelapan. Aku bisa merasakannya dalam setiap napas. Banyak jiwa yang menderita di sini. Mbah Sastro mendekati lubang gelap itu dengan hati-hati, lalu menaburkan serbuk kuning dari sebuah kantong kecil ke tepinya. Serbuk itu tiba-tiba menyala dengan cahaya biru yang terang, lalu dengan cepat menghitam menjadi abu. Pintu itu aktif, dan mereka tahu kita datang. Mereka sudah menunggu, seolah-olah menanggapi kata-katanya. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari lubang itu, membawa suara bisikan-bisikan dalam bahasa yang tidak kami kenal, sebuah bahasa yang kuno dan jahat. Dari dalam lubang yang gelap, cahaya merah redup mulai memancar keluar, seperti mata raksasa yang sedang membuka. "Kita harus menutupnya. Sekarang juga," kataku, mencoba mengingat-ingat pengetahuan dari Mbah Wiryo yang berputar cepat di kepalaku. Tapi butuh ritual khusus yang sangat kuat, dan butuh pengorbanan. Semua mata menatapku dengan serius. "Pengorbanan seperti apa?" tanya Romo Markus dengan suara yang penuh dengan kekhawatiran. "Bukan nyawa manusia," jelasku cepat, mencoba menenangkan mereka. "Tapi sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang mewakili kehidupan dan cahaya murni." Aku menatap keris di tanganku, yang terasa semakin hangat. Mbah Rejeki mengatakan keris ini mengandung cahaya terakhirnya, sisa kekuatannya. Mungkin ini yang dibutuhkan sebagai kunci penutup. Tapi sebelum kami bisa mendiskusikan rencana itu lebih lanjut, tanah di sekitar kami tiba-tiba mulai bergetar hebat. Dari dalam lubang, sosok-sosok mulai muncul, bukan makhluk-makhluk yang solid, tapi lebih seperti bayangan hitam yang terbentuk dari asap tebal dan cahaya merah yang menyala. Mereka adalah roh-roh yang terperangkap di dalam, wajah-wajah yang menderita, tangan-tangan yang meraih ke arah kami dengan putus asa. "Kembalilah ke dalam," teriak Mbah Sastro, mengayunkan tongkatnya dengan gerakan yang cepat dan kuat. Dari ujung tongkat, kilatan cahaya putih yang menyilaukan menyembur, menghalau bayangan-bayangan itu kembali ke dalam lubang dengan teriakan kesakitan. Tapi mereka datang semakin banyak, lebih kuat. Dari antara pepohonan yang gelap di sekitar kami,
makhluk-makhluk yang lebih solid dan nyata muncul, sosok-sosok dengan bentuk manusia tetapi cacat dan mengerikan, dengan mata merah menyala dan senyum lebar yang penuh dengan kebencian. Mereka adalah makhluk-makhluk yang sama yang menyerang kami di rumah sakit, yang kini datang dalam jumlah yang jauh lebih besar. Di antara mereka, aku melihat pengemudi dokar itu berdiri dengan angkuh. Dia tersenyum, senyum penuh dengan kemenangan dan kebencian yang sudah lama dipendam. Kau pikir kau bisa menghentikan kami, penjaga baru yang lemah ini, ejeknya, suaranya menggema di lereng bukit yang sunyi. Kau bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan yang baru kau terima. Kau hanya boneka dalam permainan yang lebih besar. Dia benar. Pengetahuan Mbah Wiryo ada di kepalaku, seperti sebuah buku tebal yang penuh dengan informasi, tapi menggunakannya dalam pertarungan sesungguhnya adalah hal yang sama sekali berbeda. Aku seperti memiliki seluruh perpustakaan dunia tetapi tidak tahu cara membaca. Aku merasa bodoh dan tidak berdaya. Dr. Kirani berteriak ketakutan saat salah satu makhluk mendekatinya dengan cakar yang tajam. Romo Markus maju dengan berani, mengangkat salibnya yang terbuat dari perak murni dan mulai membaca doa pengusiran dalam bahasa Latin dengan suara yang lantang dan penuh kepercayaan. Makhluk itu mendesis keras, mundur beberapa langkah karena terkena dampak doa itu, tapi tidak pergi. Mereka hanya tertawa, mengejek usaha kami yang sia-sia. Mbah Sastro sibuk membuat lingkaran pelindungan di sekitar kami dengan serbuk dan mantra-mantra kuno yang dilantunkannya dengan cepat. Tapi jumlah makhluk yang terus bertambah terlalu banyak. Mereka mengelilingi kami, semakin mendekat, mempersempit lingkaran pertahanan kami. Berikan keris itu pada kami, teriak pengemudi dokar dengan suara yang menggelegar. Atau kami akan mengambilnya dari mayatmu dan menghancurkan kalian semua. Aku memegang erat keris Mbah Rejeki, satu-satunya harapan kami. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Keris itu tiba-tiba menjadi sangat panas di tanganku, hampir membakar kulitku. Dan dari dalam diriku, pengetahuan Mbah Wiryo seolah-olah hidup dan bergerak sendiri, mengambil alih tubuhku. Aku tidak perlu berpikir, tubuhku bergerak dengan sendirinya, dengan gerakan yang presisi dan kuat. Aku mengayunkan keris, menggambar simbol-simbol kuno di udara. Simbol itu berpendar cahaya emas yang terang, lalu terbang menuju makhluk-makhluk itu dan membakar mereka saat bersentuhan, membuat mereka menjerit kesakitan. Mereka menjerit dan mundur, kaget dengan serangan balik yang tidak mereka duga. Tapi hanya sebentar. Bagus, kata pengemudi dokar, senyumnya kembali, sekarang penuh dengan kemenangan. Tapi itu tidak akan cukup untuk menghentikan apa yang akan datang. Dia mengangkat tangannya ke langit, dan dari lubang di tengah reruntuhan, cahaya merah menyembur tinggi ke langit, seperti sebuah kolom cahaya neraka. Angin berubah menjadi badai yang ganas, menerbangkan debu, batu-batu kecil, dan dedaunan kemana-mana. Suara gemuruh yang sangat keras terdengar dari bawah tanah, seperti sesuatu yang sangat besar dan kuno sedang bangun dari tidurnya yang panjang. Pintunya terbuka, pintu gerbangnya terbuka, teriak Dr. Kirani dengan suara yang penuh dengan ketakutan. Matanya tertuju pada kolom cahaya merah itu. Dan dia benar, dari dalam lubang yang semakin besar, sesuatu mulai keluar. Bukan makhluk kecil seperti sebelumnya, tapi sesuatu yang besar, gelap, dan mengerikan. Dengan banyak mata yang berputar-putar dan banyak mulut yang menganga. Itu adalah entitas yang jauh lebih besar dan lebih kuat, mungkin pemimpin mereka, atau mungkin sumber dari semua kejahatan dan kegelapan di tempat terkutuk ini. Romo Markus jatuh berlutut, wajahnya pucat seperti mayat, salib di tangannya terjatuh ke tanah. Tuhan, ampunilah kami, ini di luar kemampuan manusia. Ini di luar semua yang pernah aku pelajari. Mbah Sastro juga tampak ketakutan untuk pertama kalinya. Wajahnya yang bijaksana sekarang penuh dengan horor. Ini adalah penunggu pintu, sang penjaga gerbang. Dia yang menjaga perbatasan antara dunia. Jika dia keluar sepenuhnya ke dunia kita semua mati. Itu yang tidak dia ucapkan.
tapi kita semua tahu. Ini adalah akhir dari segalanya. Kisah nyata ini akan berakhir dengan tragedi. Aku melihat ke keris di tanganku, lalu ke entitas besar yang perlahan-lahan dan mengerikan muncul dari lubang. Pengetahuan Mbah Wiryo berputar dengan kencang di dalam pikiranku, mencari solusi, sebuah celah, sebuah harapan terakhir. Dan kemudian, aku menemukannya. Sebuah ritual kuno yang sangat berbahaya, ritual penutupan pintu abadi. Tapi harganya sangat tinggi, lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan. Semuanya, dengarkan aku. Sekarang juga, teriakku di tengah badai dan gemuruh yang mengerikan itu. Suaraku terdengar aneh dan penuh dengan kekuatan yang tidak kusadari. Aku tahu cara menutup pintu ini selamanya, tapi butuh bantuan kalian semua. Ini satu-satunya kesempatan kita. Aku menjelaskan dengan cepat dan jelas. Suaraku mengatasi suara badai. Ritual itu membutuhkan 4 unsur utama. Api, dari Mbah Sastro, yang melambangkan semangat dan pembersihan. Air, dari Romo Markus dengan air suci yang sudah disiapkannya, yang melambangkan penyucian dan kehidupan. Tanah, dari tempat ini sendiri, yang melambangkan stabilitas dan dunia. Dan udara atau napas, dari Dr. Kirani sebagai perwakilan pengetahuan, akal, dan napas kehidupan. Dan yang kelima, yang paling penting, cahaya, dari keris Mbah Rejeki, yang akan menjadi kunci penutup yang mengunci pintu itu selamanya. Tapi setelah keris digunakan sebagai kunci, dia akan hancur. Aku memperingatkan dengan suara yang serius. Dan energinya akan meledak dengan sangat kuat. Kita semua harus berada di luar jangkauan ledakan itu, atau kita akan ikut hancur dan lenyap bersama mereka. Lalu bagaimana kita bisa melakukan ritualnya jika kita harus lari? Tanya Dr. Kirani dengan logika ilmiahnya yang masih bekerja. Kita punya waktu yang sangat singkat setelah keris diaktifkan. Mungkin hanya 1 atau 2 menit sebelum ledakan terjadi. Kita harus bekerja dengan cepat dan tepat. Ini hampir mustahil, sebuah rencana gila yang kemungkinan besar akan membunuh kita semua. Tapi tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya harapan kami. Kami mulai. Mbah Sastro menyalakan api ritual dengan serbuk khusus yang menghasilkan api biru yang tidak panas namun terang. Romo Markus memercikkan air suci ke 4 arah mata angin sambil membacakan doa-doa perlindungan. Dr. Kirani berdiri di tengah, membacakan mantra pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia temukan dalam penelitiannya tentang naskah-naskah kuno. Dan aku, dengan keris Mbah Rejeki di tangan, maju dengan langkah mantap menuju lubang yang mengeluarkan cahaya merah itu, menuju entitas besar yang hampir sepenuhnya keluar. Entitas besar itu hampir sepenuhnya muncul sekarang, tubuhnya seperti gunung kegelapan yang bergerak, dengan ratusan mata yang semua menatapku dengan kebencian dan kelaparan. Suaranya seperti gemuruh gempa bumi yang mengguncang bumi. Penjaga kecil yang tidak berarti. Kau tidak akan pernah bisa menghematiku. Kau dan seluruh duniamu akan menjadi makananku. Aku tidak perlu menghentikanmu, monster, jawabku. Suaraku lebih berani dan tegas dari yang kurasakan, seolah-olah ada kekuatan lain yang berbicara melalui diriku. Aku hanya perlu menutup pintumu selamanya. Aku menusukkan keris ke tanah tepat di depan lubang, di ambang pintu. Keris itu menyala terang dengan cahaya keemasan yang begitu kuat sampai-sampai makhluk-makhluk kecil di sekitar kami menjerit dan lari ketakutan. Entitas besar itu mendesis marah, meraih ke arahku dengan tentakel-tentakel raksasa yang terbuat dari bayangan pekat. Tapi cahaya keris membentuk perisai bola emas di sekelilingku, menahan serangannya. Aku mulai membaca mantra penutupan, kata-kata kuno yang keluar dari mulutku dengan lancar. Meski aku tidak memahaminya sepenuhnya. Itu adalah bahasa para penjaga, bahasa yang telah ada sebelum dunia ini terbentuk. Keris di tanah bergetar semakin kuat, getarannya terasa hingga ke tulang-tulangku. Retakan-retakan cahaya mulai muncul di bilahnya, tanda bahwa dia akan hancur. Waktu hampir habis. Sekarang, lari, cepat, teriakku pada yang lain dengan suara yang menggelegar. Mereka berbalik,
mulai lari menuruni bukit dengan sekuat tenaga. Aku menyelesaikan mantra terakhir dengan suara yang lantang, lalu juga berbalik untuk lari. Tapi entitas besar itu mengulurkan tentakel bayangan yang lebih cepat dari cahaya, menjerat kakiku dengan kuat. Aku terjatuh ke tanah yang keras, napasku terhenti. Masih ada satu hal yang kau lupa, penjaga yang bodoh. Suara entitas itu menggema dengan kejam di dalam kepalaku, menembus semua pertahananku. Ritual penutupan abadi membutuhkan sebuah jaminan, sebuah penahan energi yang hidup, dan kau telah menawarkan dirimu sebagai jaminan itu saat kau memegang keris dan memulai ritual ini. Aku membeku, dingin yang ekstrim menyergap seluruh tubuhku. Itu benar, dalam pengetahuan Mbah Wiryo yang kudapatkan, memang ada bagian terakhir yang kusalah artikan. Sebuah bagian tentang pengorbanan terakhir yang tidak bisa dihindari. Aku pikir dengan kekuatan keris Mbah Rejeki, itu tidak diperlukan. Aku salah besar. Aku telah masuk ke dalam perangkap mereka. Dari kejauhan, aku melihat Dokter Kirani dan yang lain berhenti, menoleh ke arahku dengan wajah-wajah yang penuh dengan horor dan kesedihan yang mendalam. Keris di dekat lubang mulai bergetar semakin keras, hampir meledak. Cahayanya menjadi tidak stabil, berkedip-kedip antara emas dan merah darah. Ledakan akan segera terjadi, dan jika aku tidak menjadi penahan energi, angker yang mengunci energi ledakan itu tidak akan menutup pintu, hanya akan memperluasnya, membuka gerbang neraka di bumi ini. Tidak ada pilihan lain. Ini adalah takdirku sebagai seorang penjaga. Ini adalah akhir dari kisah nyataku. Lari. Terus lari, jangan menoleh ke belakang, teriakku pada mereka dengan sekuat tenaga. Jagalah keluargaku, ceritakan pada dunia apa yang telah terjadi di sini. Lalu, dengan sisa kekuatan terakhir yang ada, aku merangkak kembali ke arah keris yang bergetar hebat, ke arah lubang yang menganga, ke arah entitas besar yang sekarang tertawa penuh dengan kemenangan yang keji. Aku meraih keris itu yang panasnya luar biasa. Dan dengan senyuman terakhir, mengingat wajah Wulan dan Bayu yang kusayangi, aku menusukkannya ke dalam dadaku sendiri, tepat di jantungku. Cahaya putih yang menyilaukan meledak, menyelimuti segalanya, dan aku merasakan sebuah kedamaian yang abadi. Kisah nyataku telah berakhir. Ledakan cahaya putih itu tidak mengeluarkan suara yang keras. Atau mungkin suaranya begitu dahsyat sampai-sampai menghancurkan kemampuan mendengarkanku untuk sementara, atau selamanya. Yang aku rasakan hanyalah panas yang membakar jiwa namun tidak menyakitkan, seperti terbungkus oleh matahari dari jarak yang sangat dekat, sebuah pembersihan total. Lalu, ada keheningan, sebuah keheningan yang mutlak dan damai. Tapi keheningan itu tidak lengkap. Aku masih bisa merasakan, masih bisa berpikir, masih sadar akan diriku. Aku mengambang di ruang tanpa batas, tanpa arah, tanpa waktu, hanya kesadaran murni yang terlepas dari tubuh fana. Di sekelilingku, aku melihat kilasan-kilasan memori, wajah Mbah Wiryo yang tersenyum dengan bangga, wajah Mbah Rejeki yang mengangguk setuju, bahkan wajah pengemudi dokar yang sekarang tampak damai, seolah akhirnya dibebaskan dari kutukan yang telah membelenggunanya selama berabad-abad. Lalu, ada suara, bukan suara dengan kata-kata yang bisa dimengerti, tapi lebih seperti pemahaman langsung yang masuk ke dalam kesadaranku, sebuah komunikasi telepatis yang universal. Kau telah menyelesaikan tugasmu dengan baik, penjaga. Kau telah mengorbankan dirimu untuk yang lebih besar. Pintu telah ditutup selamanya. Energi yang kau berikan telah menguncinya. Mereka tidak akan bisa keluar lagi dari tempat itu. Tapi setiap penutupan abadi membutuhkan seorang penjaga yang tetap menjaganya dari dalam. Kau telah memilih jalan itu saat kau menusukkan keris ke dadamu, saat kau memutuskan untuk menjadi pengorbanan. Aku mencoba bertanya, tapi aku tidak punya mulut untuk berbicara. Pikiranku saja yang terbang dengan bebas. Apa yang terjadi pada keluargaku? Apakah mereka aman? Apakah Wulan dan Bayu baik-baik saja? Apakah ancaman itu benar-benar telah berakhir? Jawabannya datang seperti angin sepoi-sepoi yang lembut dan menenangkan.
mereka aman. Ancaman dari pintu ini telah berakhir selamanya. Tapi dunia ini memiliki banyak pintu, banyak penjaga, dan banyak kegelapan. Tugasmu di sini selesai, tapi perjuangan melawan kegelapan terus berlanjut di tempat lain, melalui penjaga-penjaga lain. Apakah aku mati? Kematianmu adalah pengorbanan yang agung. Tapi dalam pengorbanan, ada kehidupan baru. Kau akan menjadi penjaga abadi di tempat ini, bagian dari reruntuhan ini. Kau akan menjaga agar pintu itu tidak pernah terbuka lagi, menjaganya dari dalam. Itu adalah pilihanmu saat kau menusukkan keris ke dadamu, sebuah pilihan yang mulia. Aku mengerti. Aku tidak akan kembali ke Wulan dan Bayu sebagai manusia biasa. Aku tidak akan lagi bisa memeluk mereka, atau tertawa bersama mereka. Tapi aku akan melindungi mereka dari jauh, dari dimensi lain. Aku akan menjadi bagian dari tanah ini, penjaga tak terlihat yang memastikan tidak ada lagi kegelapan yang bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Lalu, aku merasakan tarikan yang lembut namun pasti. Kesadaranku ditarik kembali, bukan ke tubuh fana yang telah kutinggalkan, tapi ke tempat ini, ke reruntuhan kuil kuno yang menjadi kuburanku. Aku menjadi bagian dari batu-batu itu, dari tanah yang menyerap darahku, dari akar-akar pohon yang tumbuh di atasnya. Aku bisa merasakan setiap tetes hujan yang jatuh, setiap sinar matahari yang menyentuh, setiap langkah makhluk hidup yang lewat di atasku. Dan aku bisa melihat, bukan dengan mata fisik, tapi dengan kesadaranku yang kini meluas. Aku melihat Dr. Kirani, Romo Markus, dan Mbah Sastro kembali ke tempat ini beberapa hari kemudian. Mereka membawa bunga dan dupa, berdoa di atas reruntuhan itu. Wajah mereka sedih, tapi juga lega, karena mereka tahu pengorbananku tidak sia-sia. Aku melihat mereka membangun sebuah monumen kecil dari batu, sebuah batu sederhana dengan tulisan, untuk Jaka, penjaga yang berani. Dr. Kirani berjanji akan menulis penelitian lengkap tentang kejadian ini, meskipun dia tahu banyak yang tidak akan percaya, sebuah upaya untuk memberitahu dunia. Lalu, yang paling penting, aku melihat Wulan dan Bayu. Mereka datang ke tempat ini dengan Dr. Budi yang baik hati. Wulan menangis di depan batu itu, air matanya membasahi tanah yang kini menjadi bagian dariku. Tapi kemudian, dia tersenyum, seolah-olah dia bisa merasakan kehadiranku yang baru, kehadiranku yang abadi. Bayu, yang sekarang sudah bisa berjalan dengan lincah, mendekati batu itu dan meletakkan tangannya yang mungil di atasnya. Di tangannya, 3 tahi lalat yang membentuk segitiga itu berpendar cahaya lembut, seolah-olah menyapaku. Terima kasih, Mas, bisik Wulan, suaranya lembut namun jelas terdengar oleh kesadaranku. Kamu selalu menjadi pahlawan kami, baik saat kau hidup maupun sekarang. Aku ingin memeluknya, ingin mencium Bayu, ingin mengatakan betapa aku mencintai mereka. Tapi aku tidak bisa, aku hanya bisa mengirimkan perasaan cinta yang abadi, perlindungan tanpa syarat, dan janji bahwa aku akan selalu ada untuk mereka, meskipun tidak terlihat oleh mata manusia. Waktu berlalu dengan cara yang berbeda bagiku. Aku menyaksikan Bayu tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, cerdas, dan baik hati. Dia masih memiliki sensitivitas terhadap dunia lain, tapi sekarang itu menjadi sebuah anugerah, sebuah berkah, bukan kutukan. Dia bisa merasakan kehadiranku, dan kadang-kadang dia berbicara padaku seolah-olah aku ada di sana, bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, tentang mimpinya. Wulan membuka warung kecil di depan rumah, hidup dengan sederhana tapi bahagia. Dia tidak menikah lagi, tapi dia tidak sendirian. Komunitas kecil yang tahu tentang kejadian itu, Dr. Kirani, Dr. Budi, dan beberapa lainnya, sering mengunjungi mereka, memastikan mereka baik-baik saja dan terlindungi. Tahun-tahun berlalu seperti angin yang bertiup. RSUD Purworejo masih beroperasi dengan normal, dan tidak ada lagi laporan tentang bayi yang hilang atau kejadian aneh yang mengerikan. Dr. Kirani berhasil menerbitkan penelitiannya, meskipun dianggap kontroversial oleh banyak kalangan ilmiah.
Tapi itu menarik perhatian beberapa peneliti lain yang terbuka pikiran, dan perlahan-lahan, sebuah jaringan penjaga baru mulai terbentuk, orang-orang dari berbagai latar belakang yang sadar akan eksistensi dunia paralel dan bersedia melindungi yang rentan dari ancaman yang mengintai. Aku, di sisi lain, belajar menjadi penjaga tempat ini dengan sepenuh hati. Aku belajar mengusir roh-roh gelap yang kadang masih mencoba mendekat, membantu makhluk-makhluk yang tersesat dan baik hati untuk kembali ke dimensi mereka, dan menjaga keseimbangan energi di tempat ini. Ini adalah kehidupan yang sangat berbeda, tapi penuh dengan makna dan tujuan. Sampai suatu hari, bertahun-tahun kemudian, seorang pemuda tampan datang ke monumenku. Dia tinggi dan tegap, mirip denganku saat muda, dengan mata yang tajam, bijaksana, dan penuh dengan keberanian. Itu adalah Bayu, anakku, yang kini sudah dewasa. Dengan bantuan ibu dan dokter Kirani, aku telah mempelajari semua tentang dunia lain. Ayah, katanya, suaranya mantap dan dewasa, duduk di depan batu itu. Aku tahu kau masih di sini. Aku bisa merasakanmu, merasakan kehangatanmu dan cintamu setiap saat. Aku mengirimkan perasaan hangat, kebanggaan, dan persetujuan dariku kepadanya. Sebuah gelombang cinta yang bisa kurasakan dia terima. Aku ingin melanjutkan pekerjaanmu, tapi bukan sebagai penjaga tempat seperti dirimu. Aku ingin menjadi penjaga orang-orang. Aku ingin membantu mereka yang diganggu oleh kegelapan, seperti yang pernah kita alami. Dokter Kirani bilang ada organisasi kecil yang melakukan ini, sebuah jaringan penjaga yang bekerja di seluruh negeri. Aku ingin bergabung dengan mereka. Kebanggaan yang luar biasa memenuhi kesadaranku. Anakku, yang dulu hampir diambil oleh kegelapan, sekarang ingin menjadi cahaya untuk orang lain, sebuah obor di tengah kegelapan. Apakah kau setuju, Ayah? Tanyanya, seolah-olah mendengar pikiranku. Aku mengirimkan jawaban yang jelas dan tegas. Ya, selalu ya. Aku sangat bangga padamu. Bayu tersenyum, seolah-olah dia mendengar jawabanku. Terima kasih, Ayah. Aku janji akan membuatmu bangga. Aku akan melanjutkan perjuanganmu. Dia pergi, dan aku menyaksikannya tumbuh menjadi seorang penjaga baru, lebih terlatih, lebih siap, dan lebih berpengalaman daripada aku dulu. Dia bergabung dengan organisasi yang meneliti dan menangani fenomena paranormal, membantu keluarga-keluarga yang mengalami teror seperti yang kami alami, memberikan mereka harapan dan perlindungan. Dan suatu malam, ketika Bayu sedang dalam misi membantu sebuah keluarga di kota lain yang jauh, aku merasakan sesuatu. Sebuah getaran aneh dan mengerikan dari jauh. Bukan dari pintu yang sudah kuhentikan ini, tapi dari tempat lain di Pulau Jawa. Sebuah energi gelap yang sangat kuat bangun, mencari lagi, merindukan kebebasan yang telah dirampas dariku. Mereka tidak pernah benar-benar berakhir. Kegelapan selalu ada, menunggu di celah-celah dunia. Tapi selama ada penjaga, baik yang terlihat maupun yang tidak, baik yang hidup maupun yang telah mati, selama ada orang yang berani berdiri melawan kegelapan, maka harapan akan selalu ada. Aku, Jaka si kuli pasar, mungkin tidak lagi memiliki tubuh untuk memeluk istri dan anakku. Tapi aku memiliki tujuan yang lebih besar, sebuah cinta yang melampaui kematian. Aku adalah penjaga, dan itu lebih dari cukup. Itu adalah segalanya. 20 tahun telah berlalu sejak malam mengerikan di RSUD Purworejo yang mengubah segalanya. Purworejo telah berubah dengan pesat, jalanan-jalanan utama diperlebar. Pasar tempat aku dulu bekerja sebagai kuli kini direnovasi menjadi pusat perbelanjaan modern yang ramai. Dan rumah sakit itu sendiri telah mengalami beberapa kali renovasi besar, menambah sayap baru dan peralatan medis yang canggih. Tapi beberapa hal tetap sama, tertanam kuat dalam ingatan kolektif masyarakat. Cerita tentang istri melahirkan bersama setan, atau dokar hitam penculik bayi, masih beredar dari mulut ke mulut, meski sekarang lebih dianggap sebagai legenda urban yang menakutkan untuk diceritakan di malam hari daripada sebuah kisah nyata. Kecuali bagi mereka yang tahu kebenaran di balik legenda itu,
bagi mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Wulan sekarang telah menjadi seorang nenek yang bijaksana dan lembut. Rambutnya yang hitam pekat kini telah memutih seluruhnya, ditata dengan rapi di sanggul kecil. Bayu, anakku, telah menikah dengan seorang wanita baik hati bernama Dinda, dan mereka memiliki seorang putri bernama Aura yang ceria dan cerdas. Aura mewarisi tanda yang sama seperti ayahnya, 3 tahi lalat yang membentuk segitiga sempurna di telapak tangannya, meski tidak ada simbol merah mengerikan di dahinya. Dunia tempat dia tumbuh jauh lebih terbuka tentang fenomena paranormal, berkat kerja keras organisasi tempat Bayu bergabung dan penelitian Dr. Kirani yang terus dilanjutkan oleh murid-muridnya yang berdedikasi. Suatu sore yang cerah, keluarga kecil itu berkunjung ke monumenku di perbukitan yang kini menjadi sebuah taman kecil yang terawat. Wulan yang sekarang langkahnya lebih pelan, masih datang ke tempat ini setidaknya setahun sekali, sebuah ziarah tahunan yang tidak pernah terlewatkan. Bayu dan keluarganya sering menemaninya, membawa makanan kesukaanku dulu, duduk di atas tikar di bawah pohon beringin yang tumbuh di sebelah monumen. Aura, ini adalah kakekmu, kata Bayu pada putrinya yang berusia 5 tahun, suaranya lembut dan penuh kasih sayang. Dia adalah pahlawan kita. Dia melindungi kita semua dari monster yang jahat. Aura menatap batu nisan itu dengan mata besar dan penuh dengan keingintahuan yang khas anak-anak. Tapi kakek tidak di sini, kan, ayah? Kakek ada di surga, bersama Tuhan. Wulan tersenyum, matanya berkerut-kerut dengan penuh kasih sayang. Dia di sini juga, sayang. Hanya dengan cara yang berbeda. Kakek sekarang adalah penjaga tempat ini. Jadi kita selalu aman. Aku, dari kesadaranku yang telah menyatu dengan setiap batu, setiap butir tanah, dan setiap helai rumput di tempat ini, merasakan kehangatan cinta dari keluarga kecil itu. Aku mengirimkan perasaan cinta dan kedamaian ke arah Aura, dan tiba-tiba dia tersenyum lebar, sebuah senyuman yang murni dan cerah. Aku bisa merasakannya, hangat, serunya dengan gembira. Menepuk-nepuk batu nisan itu dengan tangannya yang mungil. Bayu dan Wulan bertukar pandang, sebuah senyum penuh pengertian dan kehangatan di antara mereka. Mereka tahu, mereka percaya. Setelah beberapa saat, Bayu duduk sendirian di depan batu itu sementara Wulan dan Dinda mengajak Aura berjalan-jalan di sekitar taman yang indah, menunjukkan padanya bunga-bunga yang mekar. Ayah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Mulainya, suaranya serius dan rendah. Organisasi kami menemukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Bukan di sini, tapi di tempat lain di Jawa, jauh di ujung timur. Polanya sangat mirip dengan apa yang kita alami, bayi-bayi dengan tanda khusus, gangguan makhluk halus yang mengerikan, dan kelahiran yang penuh dengan teror. Tapi skalanya jauh lebih besar. Sepertinya, ada yang mencoba membuka pintu lain, dengan cara yang lebih sistematis dan terorganisir. Kekhawatiran yang lama mulai muncul kembali dalam kesadaranku. Aku mengirimkan pertanyaan kepadanya. Apakah mereka membutuhkan bantuan? Apakah aku bisa melakukan sesuatu dari sini? Kami sedang menyelidiki secara intensif. Tapi ini mengingatkanku pada ceritamu tentang makhluk-makhluk yang butuh 7 bayi istimewa untuk membuka pintu mereka. Menurut catatan kami, sudah 4 bayi dengan tanda yang sama dilaporkan hilang atau meninggal secara misterius dalam setahun terakhir di wilayah itu. Jika pola ini benar, maka mereka butuh 3 lagi. Mungkin mereka mencoba membuka pintu lain di tempat lain. 7 bayi, angka yang sama. Apakah ini kebetulan? Atau apakah ini adalah kelanjutan dari rencana besar yang gagal 20 tahun lalu? Sebuah rencana yang sekarang dihidupkan kembali di tempat lain. Kami akan menghentikan mereka, ayah. Aku janji, aku dan tim kami akan pergi ke sana. Tapi, Bayu berhenti sejenak, dan aku bisa merasakan keraguan dan ketakutan dalam dirinya, sebuah perasaan yang aku kenal baik. Aku takut, aku punya keluarga sekarang. Aku tidak ingin Aura mengalami apa yang pernah kualami. Aku tidak ingin Dinda merasakan ketakutan yang sama seperti yang ibu rasakan dulu. Aku mengirimkan perasaan tenang,
keyakinan, dan kebanggaan dariku kepadanya membanjiri jiwanya dengan kekuatan. Dia lebih siap daripada aku dulu. Dia memiliki pengetahuan, organisasi, pengalaman, dan keberanian yang telah diasah selama bertahun-tahun. Dan yang terpenting, dia memiliki warisan dari para penjaga sebelumnya, dari Mbah Rejeki, dari Mbah Wiryo, dan dariku. Darah seorang penjaga mengalir dalam nadinya. Bayu tersenyum, seolah-olah dia bisa merasakan dukunganku. Terima kasih, Ayah. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan membuatmu bangga. Mereka pergi saat senja mulai turun, mewarnai langit dengan jingga dan ungu yang indah. Aku menyaksikan mereka turun dari bukit, keluarga kecil yang membawa warisan perlindungan, cinta, dan keberanian ke generasi berikutnya, sebuah obor yang tidak akan pernah padam. Malam itu, di kesendirian perbukitan yang kini menjadi rumahku, aku merenung. Hidupku sebagai manusia mungkin singkat, penuh dengan penderitaan, dan tidak berarti bagi banyak orang. Tapi dalam kematianku, aku menemukan tujuan yang lebih besar dan kekal. Aku bukan lagi Jaka Keling, kuli pasar miskin yang tidak dikenal. Aku adalah penjaga, bagian dari sebuah jaringan tak terlihat yang melindungi dunia dari apa yang mengintai di balik tirai realitas yang tipis. Dan warisanku hidup melalui Bayu, melalui Aura, melalui setiap orang yang mendengar kisahku dan memilih untuk berdiri melawan kegelapan, untuk menjadi cahaya di tengah malam yang gelap. Dari kejauhan, di kota Purworejo yang berkelap-kelip lampunya, kehidupan berjalan seperti biasa. Orang-orang makan malam dengan keluarga tercinta, anak-anak belajar giat untuk ujian besok, pasangan muda merencanakan masa depan mereka dengan penuh harapan. Mereka tidak tahu tentang pertempuran sengit yang terjadi di balik layar, tentang pengorbanan yang dibuat agar mereka bisa hidup dalam damai, tentang penjaga-penjaga tanpa nama yang berjaga di malam hari. Tapi itu tidak masalah. Itulah tugas seorang penjaga, berjuang dalam bayangan agar yang lain bisa berjalan dalam cahaya. Angin malam bertiup lembut melalui reruntuhan kuil kuno yang telah menjadi bagian dari diriku. Aku merasakan setiap helai rumput, setiap batu, setiap akar pohon yang menancap kuat di tanah. Di suatu tempat di bawah tanah, pintu yang pernah hampir terbuka dan mengancam dunia itu sekarang tertutup rapat, dijaga untuk selamanya oleh pengorbanan seorang ayah untuk anaknya, oleh cinta yang lebih kuat dari kematian. Dan di suatu tempat di luar sana, di ujung pulau Jawa yang jauh, pertempuran baru mungkin akan datang. Tapi selama ada yang bersedia berdiri, selama ada cinta yang lebih kuat dari ketakutan, maka harapan akan selalu ada, bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun. Aku, Jaka, penjaga abadi tempat ini, akan terus menjaga. Untuk Wulan, untuk Bayu, untuk Aura, untuk setiap keluarga yang berhak hidup dalam damai dan tanpa rasa takut. Malam semakin larut. Bintang-bintang bermunculan di langit yang cerah, berkelap-kelip seperti jutaan jiwa yang beristirahat. Dan di keheningan perbukitan Purworejo yang kini menjadi surgaku, sebuah janji abadi bergema dalam angin, sebuah janji yang akan kutepati selamanya. Aku akan selalu menjaga kalian, selamanya. Terima kasih banyak untuk para pendengar setia, kisah misteri, di channel Shyflash Mystery, serta para pembaca di shyflash.com yang telah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga kisah nyata ini memberikan pelajaran dan keinspirasi bagi kita semua tentang kekuatan cinta, pengorbanan, dan keberanian. Jangan lupa untuk memberikan dukungan kalian dengan cara menekan tombol like, menulis komentar di bawah, dan membagikan cerita ini ke orang-orang terdekat kalian. Sampai jumpa lagi di episode Kisah Misteri berikutnya dengan cerita yang lebih mencekam dan tak terlupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.